udah ada di Zamon Fabrik. Nah, sebelumnya kita mau perkenalan diri dulu nih. Nama aku Felisa. Aku Nafisa. Dan aku Cikal. Kita dari kelas LC81 dengan jurusan Digital Business Innovation. Jadi kita di Zamon Fabrik ini bakal melihat proses produksi dan juga melihat produk-produk apa saja yang dihasilkan oleh Zamon Fabrik. Dan juga kita bakal wawancara dengan salah satu CEO dari Zamon Fabriknya itu sendiri. Oke, kalian pasti penasaran banget gak sih? Yuk ikut kita. Saya Citra dari perwakilan Prodi DKV Bina Nusantara Bandung. Saya Ruli dari Elami Co. Wah, ternyata bagus ya di print di bahan kain. Ya cukup surprise, cukup amazed gitu melihat warnanya bisa sedekat ini gitu, bisa dekat banget sama ekspektasi mereka. Jadi sebetulnya produk yang kita bikin di Zalmon itu akhirnya menjadi salah satu best seller ya gitu ya, yang paling diminati gitu. Ya sekali lagi memang kualitasnya sebetulnya bagus gitu kan, dan bahannya pun bagus. Okay. Dan bisa cotton sih, itu menurut saya penting. Oke guys, jadi kita lagi sama co-CEO dari Zamon Fabrik. Sebelumnya kita terima kasih banyak ya udah menyempatkan waktu untuk jadi narasumber kita. Memperkenalkan, nama saya Felisa. Natalia. Nafisa. Natalia. Aku Cika. Natalia. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama aja kali ya. Nah, gimana sih kakak waktu pertama kali membuat Zamon Fabrik? Dari mana motivasi ingin mendirikan bisnis ini? Oke. Jadi ini tuh sebenarnya kita mulai dari 2016. Kenapa kita mendirikan printing digital ini? Karena waktu itu kita tuh melihat dunia fashion itu kebanyakan masih di bidang polyester. Dan maksudnya yang kita mau bikin yang beda adalah kita mau bikin di bahan organik. Dan kebetulan bahan-bahan yang kita kasih ini juga semuanya 100% dari serat alam. Dan pada zaman itu juga banyak printingan yang lagi booming juga kayak di mak, di pin gitu. Dan kita mau bikin yang beda, yaitu di kain. Aku mau nanya Kak, kalau misalnya kayak menurut Kakak nih, cara mengenali peluang usaha dan menghasilkan idenya itu gimana? Kayak proses Kakak bisa dapat ide buat membangun usaha ini? Yang pasti pas itu kita ada tes pasar juga. Kita tes pasar, kita lihat juga ke dunia luar, apa yang lagi in, apa yang lagi booming. Terus kita juga pas udah tahu mau apa, kita coba lagi jual di pasaran dari teman-teman terdekat, keluarga. Aku mau nanya nih Kak, gimana Kakak melaksanakan analisis kelayakan ini? Nah itu masih nyambung ke jawaban sebelumnya. Dari kelayakan itu kita tuh hasil dari tes produk dulu, keluaran ya. Kalau misalnya menurut kita udah dicoba, kita membangun suatu usaha, kita dicoba untuk tes kelayakan di luaran, kita tes ke teman-teman terdekat atau keluarga. Dari situ aja belum masuk, mungkin kita harus mikir lagi gimana caranya bisa masuk untuk ke lingkungan terdekat kita. Kalau boleh tahu Kak, kan bisnis itu pasti ada kompetitornya kan. Menurut Kakak kompetitor yang bisa bersaing sama Zamon Fabrik itu yang kayak gimana? Oke, sebenarnya kalau kompetitor kan pasti ada aja. Nah kebetulan emang di Bandung sendiri ada yang mirip-mirip lah sama Zamon Fabrik, yaitu lebih ke printing digitalnya, lebih ke kainnya juga. Sebenarnya untuk printing digital di kain polyester tuh udah banyak sebenarnya. Cuma kan karena kita fokusnya di kain organik, jadi mungkin lebih ke kompetitor kita yang kain organik juga. Oke, selanjutnya aku juga mau nanya nih Kak, jenis paten apa yang Zamon Fabrik miliki? Kita hak paten yang pasti nama ya. Hak paten Zamon Fabrik sendiri tuh yang udah kita miliki nama, karena itu kan hak paten nama juga penting banget. Iya. Apalagi di media sosial kan gampang banget orang buat copy paste atau mencuri ide gitu kan. Jadi sebenarnya yang kita utamain awalnya itu adalah nama hak paten perusahaan kita sendiri. Nah, tadi kan kakak ada bilang supaya brand kita tuh nggak dicuri sama orang-orang lain. Nah, ada nggak sih manfaat lainnya dalam memiliki hak paten? Sebenarnya lebih fokus ke brandingnya sih.
manfaat untuk patennya tersendiri. Terus kita mau jualannya juga lebih gampang gitu, nggak ambigu orang-orang misalnya kayak oh ini apa Zalmon Fabric yang mana segala macam. Itu kalau udah ada hak paten tuh kita lebih bisa memenangkan brand sendiri. Jadi penting banget ya untuk suatu perusahaan untuk memiliki hak paten. Ini kan kita kan ngomongin Zalmon Fabric itu kan pasti ke masa depannya kan ada prediksinya ya. Kakak memprediksinya kayak gimana, terus strategi untuk masa depan Zalmon Fabric ini gimana? Oke, kalau buat industri fashion sendiri sebenarnya prediksi kedepannya pasti akan terus bertahan ya menurut kita itu. Karena industri fashion kan yang pasti akan selalu kita pakai, apalagi untuk pakaian segala macam itu kan. Walaupun memang termasuknya bukan utama, tapi itu pasti akan dibutuhin manusia untuk kedepannya. Jadi Zalmon Fabric sih melihat kayak ke depannya industri fashion tetap bertahan dan selalu ada inovasi. Strateginya sih kita pengen Zalmon Fabric juga mengekspansi kita bisnis kita, terutama mungkin lebih ke bukan di Indonesia aja, sampai ke luar negeri, sampai ke seluruh dunia gitu kasarnya. Kita pengen ekspansi dan pengen mengajak orang-orang juga lumayan beralih ke organik. Oke guys, jadi itu saja wawancara kita dengan co-CEO dari Zalmon Fabric. Terima kasih banyak ya Kak. Udah meluangkan waktunya buat kita. Semoga bisnisnya makin berkembang. Amin. Semoga itu hasil apa? Tugas akhirnya ya. Tugas akhir. Bagus nilainya ya. Dapat A ya, semoga ya. Dadah. Guys, itu aja video dari kita. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa kepoin Instagram Zalmon Fabric yaitu @zalmonfabric dan juga @zurga.id. Jangan lupa di order juga ya guys. Bye bye.